Shalom, selamat pagi, selamat berbahagia buat kita semuanya. Shalom. Haleluya. Shalom, Kak. Lembut sekali. Shalom. 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 Kencengin. Nah, makanya suaranya yang di sini yang kecil. Shalom. Shalom. Mantap. Volumenya di sini yang kecil sekali ya. Haleluya. Semua kita semangat ya. Kita mulai, kita persiapkan diri dengan sebaik mungkin, hati, pikiran, dan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tadi 9 ada satu yang keluar, siapa ini? Mari kita bersatu di dalam doa. Cek Jenny? Halo Cek Jenny? Oke. Bisa Oke, berdoa Kak. bukan? Oke, Yang keluar kita... itu si Santi Oke. yang keluar. Oke. Mohon kesediaannya Cek Jenny berdoa. Kita mulai yuk. Mari kita satukan dalam doa. Memang untuk datang untuk wajah-Mu bukan keluarga kami, tapi kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sungguh ya Bapak, sebelum kami memulai ibadah kami, biarlah kami membawa hati kami, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kami Engkau kuduskan dan sucikan dalam kuasa darah Yesus. Tahirkan hidup kami dengan curahan roh api Tuhan-Mu, sehingga Kau layakkan untuk kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi setiap diri kami, menjamai hati kami, dan melawati kami semua, dan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kau bertutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus dan penjagaan para malaikat-Mu, dan siapkan setiap hati jiwa kami untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan persiapkanlah pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita tidak bisa memakai pikiran kita sendiri, kita tidak bisa melakukan semua hal sendirian. Kita selalu butuh Tuhan. Di dalam segenap hidup, apapun cerita hidup kita, apapun yang harus kita lalui, yang kita kerjakan, kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk serius, untuk bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita stay dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kita, dan ada kerjasama yang baik antara kita dengan Tuhan, kita dengan Roh Kudus, merelakan diri untuk dipimpin. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kebebasan, yang memberikan ketenangan bagi kita dalam nama Yesus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, yang kita bisa bersama-sama, boleh di-unmute. Hari ini saya rindu untuk kita semua rame-rame. Rame-rame. Saya tahu bahwa di Zoom ini, ketika rekamannya sudah jadi, saya mendengarkan, setiap suara itu mengekor ya. Saya duluan, nanti ada yang ngekor kayak gitu. Tapi entah, saya rindu hari ini untuk kita semuanya memujikan bersama-sama. Jadi seperti kayak ada choir, ada singer kayak gitu. Jadi yang bisa menyanyikan, menaikkan pujian ini bisa di-unmute. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku, Yesus Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena
cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pujikan dari awal. Ku hidup karena anugerah-Mu. Dan tidak ada satupun yang dapat kita andalkan di muka bumi ini. Semua karena cintanya Tuhan. Kiranya kita bersedia untuk dipimpin Tuhan di dalam roh-Nya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami
Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Yes, Lord. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. Amen. How great Thou art! How great Thou art! Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Bapa, terima kasih, kami memuji segala kebesaran-Mu. Amin. Amin. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yes. di balik langit dan bumi. Hanya Engkau satu-satunya Bapa yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, yang layak disanjung, dipuja. Engkau satu-satunya Allah Yes. yang maha tinggi. Amin. Engkau satu-satunya Raja di atas segala raja. Allah yang hidup, Amin. Allah yang kami kenal di dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Ketika kami dalam kemelesetan, Engkau tidak langsung menghukum kami. Ya. Engkau memberikan kami kesempatan sehingga kami bisa bangkit kembali Amin. dan menemukan diri-Mu Amin. di dalam Amin. diri kami. Amin. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Ketika kami jatuh, Engkau tidak langsung memberikan penghakiman. Yes. Engkau mengulurkan tangan-Mu Haleluya. untuk menolong kami, sehingga kami bisa bangkit kembali di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus. Tawan kami di dalam hadirat-Mu. Tawan kami di dalam kepemimpinan-Mu. Sehingga jiwa kami tidak liar. Sehingga diri kami tidak Engkau dapati semau-mau kami sendiri. Apapun yang kami kerjakan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kami mau seperti Engkau. Amin. Amin. Seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus pokok keselamatanku. Haleluya. Seperti Yesus yang selalu menyukakan hatinya Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memujikan bersama-sama. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Amin. Disingkatnya hari hidup ini, Amin. ku rela batinku Kau hiasi. Bapakku mau indah. Bapakku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu. Bapa, kami mau indah di mata-Mu. Bapakku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Bapakku mau indah di mata-Mu, ini rindu kami Tuhan, dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Amin. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu, yang selalu menyukakan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan, ini pujian yang kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau Tuhan, jika Engkau dapati kami dalam kemelesetan, pegang kami, paksa kami, masukkan kami dalam tawanan-Mu dengan cara-Mu. Tidak ada yang lebih penting dari perkenanan-Mu dalam hidup kami, anak-anak-Mu, Bapa. Oleh sebab itu, Tuhan, ketika Engkau dapati kami tidak pada tempatnya yang Kau sudah tetapkan bagi kami, tarik kami kembali. Terima kasih, Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Engkau tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Urapan-Mu yang baru, penyertaan-Mu, otoritas wibawa ilahi atas hamba-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, kami siap untuk Engkau tegur, Engkau didik, Engkau nasihati, Engkau ajari kami. Engkau ajar kami dengan firman-Mu. Kami siapkan tanah hati yang subur di dalam hati kami, sehingga ketika firman yang ditabur dapat berbuah dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati Tuhan dan dinikmati sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Menyambut firman dengan sukacita. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi buat kita semuanya, seluruh jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Bagi seluruh keluarga Jemaat Kristus Overseas dimanapun berada, kami berdoa kepada Tuhan dan berharap semua kita ada terus dalam jalan-jalannya Tuhan, sebab tanpa Tuhan, kasih Tuhan, kita terhilang. Ya, hidup kita useless. Saya akan menyapa semuanya jemaat, terkhusus buat ada saudara kita, ya. Ceripka, siapa nama beliau Ceripka? Please introduce your name, my brother. We are so very happy with your coming in our service this morning. Oh, bentar, saya harus buka dulu. Oke, silakan. Bisa dibuka. Ceripka. Okay, say hello. 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 Yeah, my name is Frank. This is my first time of joining the prayer service with you guys here. Actually, she told me about it yesterday, so I decided to join the service for today, this morning. So I'm very happy to meet you guys. I'm very happy to join the service today. God bless. Amen. Thank you so much. Ya. You're welcome. Mama Nina. Mama Nina bisa mengartikannya biar kita ngerti semua. Siapa yang mau? Ayo Mama Nina. What is that? Ayo Mama Nina. Ya mungkin nanti bisa aku artikan dikit-dikit ya Kak. Ya. Artikan apa yang dibilang tadi? Atau yang dibilangnya tadi, atau Ceripka apa yang dikatakannya? Nah, coba. Ceripka aja lah, dia lebih dekat. Coba, Ceripka apa? Katanya ini pertama kali dia join, dia dengar dari aku dan mau coba join, walaupun mungkin kata dia nggak mengerti, tapi dia kan mau coba join, terus ya intinya cuma say welcome and God bless you gitu loh. Terus ini pertama kali dia join, dia juga belum paham gimana. Mungkin kalau masalah bahasa nanti ya, kalau di masalah bahasa ya Tuhan yang mengertikan. Okay. Cuma intinya dia berniat untuk join sama kita. Yes. Oke. Haleluya. Oke, terima kasih. Oke, siapa tadi namanya?
France. France. Okay. France. Okay, France. Okay, Welcome. good names. I like it. Okay. Dari mana? Where do you come from? Huh? Where do you come Oh, from? I'm from Nigeria. Oh, okay, okay. Nigeria. Nigeria, okay. Okay. Mister. Okay. Okay, nice to meet you, brother. Ya. Apa namanya? May God apa ya? May God to bring us apa namanya? To meet you. Ya, begitulah ceritanya. No problem. Ya. Surely it will be by faith. Ya. Oke, baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sorry brother, my speak English is a little bit. Okay. No problem. I can understand. I can understand. Yes. Okay. Thank you. Yuk, jemaat Tuhan, kita akan sama-sama untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sungguh-sungguh untuk mendengarkannya. God, help me, God. Mari kita siapkan hati kita, pendengaran kita, apa yang akan kita mau terima firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Saya buat judulnya adalah Dia Setia. Dia di situ adalah Tuhan. Tuhan setia sekalipun kita tidak setia. Tuhan setia sekalipun kita tidak setia. Saya akan baca isi dari 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia, Tuhan di situ, tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. Jemaat Tuhan, satu ungkapan Timotius ini sangatlah menyenangkan dan membangkitkan gairah kita sebagai pengikut Kristus atau Tuhan yang benar. Mengapa demikian? Karena kita sudah mendengar bahwa Tuhan kita setia sekalipun kita tidak setia. Ini memacu, memberikan kita dorongan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan tidak berani dan tidak mampu untuk jauh dari Tuhan. Mengapa? Karena Dia setia. Haleluya. Pada saat sekarang ini, kesetiaan sangat sulit untuk ditemui. Kesetiaan bukanlah satu ucapan belaka. Kesetiaan bukanlah hanya sekedar janji. Tapi ini bicara tentang hakikat diri. Dirinya siapa? Tuhan. Tidak sedikit orang berkata begini, jemaat. Anda pasti sering mendengar kata ini. Aku akan setia jika orang setia kepadaku. Termasuk itu pasangan hidup. Ini saya sering dengar sekali. Kalau pasanganku tidak setia, aku pun tidak setia. Kalau orang
teman-temanku tidak setia, aku pun tidak setia. Kalau orang baik kepadaku, maka aku pun akan jauh lebih baik. Kalau orang pelit kepadaku, aku pun pelit sekali sama orang itu. Lalu dengan bangga berkata, itulah prinsip hidupku. Itu prinsip hidupku. Sampai dikatakan kepada saya, Benny, itu prinsip hidupku, nggak bisa diganggu. Orang baik kepadaku, aku lebih baik pada dia. Kesetiaan sangat krisis di zaman-zaman ini. Maka dari itu kita perlu belajar dari Tuhan sendiri. Sang Maha Besar yang menciptakan kita dan segala makhluk di jagat raya dan alam roh. Tuhanmu dan Tuhanku setia. Aku akan rajin beribadah, setia beribadah. Kalau aku ditelepon Kak Ririn dan Kak Beni senantiasa. Tapi kalau aku sudah tidak ditelepon, tidak diperhatikan, aku nggak mau setia ibadah. Ini fakta. Ini realitas kehidupan di bumi ini dalam berbagai bidang. Baik agama, baik komunitas, baik grup, baik persahabatan. Kalau sahabatku setia, aku pun setia. Apakah ini benar atau tidak? Kalau Anda berkata jujur, kita berkata jujur, maka kita berkata, iya, itu benar. Tidak bisa kita berkata dusta menutupi realitas yang saya katakan tadi. No. Kita harus jujur mengatakannya. Yes, that's right. Kemarin dalam waktu saya ada di Surabaya, saya makan di salah satu warung. Saya bertemu dengan seorang ibu yang masih parubaya, terlihat muda. Ibu ini cantik dan berdandan minor, menariklah, good looking. Bukan menor maksudnya. Ya. Lalu saya dengan berani berkata kepada ibu ini yang jualan ini. Saya bilang sama beliau, Anda pernah mengalami kebosanan dalam hubungan suami istri? Lalu dia bilang, iyalah Mas, katanya. Bahkan sampai sekarang pun saya bosan terhadap suami saya, katanya. Oh. Lalu dengan kebosanan itu apa yang Anda lakukan? Saya bilang. Saya pikir jawabannya jalan-jalan gitu kan. Ambil waktu berdua gitu kan. Ganti makanan, ya toh? Dating suami istri gitu. Kayak Mama Nina, Pak Gem, misi ya, saya nggak bisa ibadah, saya mau makan dulu karena waktunya kesempatan ada saat ini mumpung. Nah, itu juga bisa melepas kebosanan. Nah, terus saya tanya, saya pikir juga kebosanan dalam suasana, ternyata bosan terhadap suaminya. Nah, ini. Jadi bosan terhadap orangnya, bukan situasi atau suasana. Saya sedikit tersenyum aja gitu kan. Lalu dia menjawab dengan begitu berani dan tersenyum sama saya. Mas, itu biasa katanya. Ya, saya bilang, itu biasa. Terus apa yang Anda lakukan dengan kebosanan terhadap suami Anda? Pasti Anda punya pil, saya bilang. Pria idaman lain. Lalu dia menjawab dengan, pertama dia ketawa menutupi diri. Dia menjawab, betul, saya punya pil pria idaman lain. Coba.
Kesetiaan sulit, itu baru satu orang yang saya ceritakan ini. Setia sulit. Nah, kita belajar dari Tuhan kita. Tidak pernah berubah, setia. Dalam situasi dan kondisi apapun, itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Katakan amin. Amin. Yes. Bangga punya Tuhan seperti beliau. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan Anda itu meninggalkan Anda. Jangan pernah merasa. He never forsaken us. Yes, if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Yes, itu betul. Nah, kesetiaan Tuhan tidak sama dengan maksud daripada kesetiaan manusia. No. Kalau Tuhan setia, itu hakikatnya. Pribadinya itu setia. Pribadi itu sendiri. Jadi artinya begini, jemaat. Kalau manusia dan malaikat, ya, itu cocok digunakan sifatnya setia. Tapi kalau bagi Tuhan, bukan sifat Tuhan saja yang setia, tapi ciri khas karakteristik. Artinya bahwa memang kesetiaan itu mendominasi pribadinya Tuhan. Artinya Tuhan itu sendirilah kesetiaan itu. Kalau manusia ditempatkan sifat setia. Kalau sifat setia manusia bisa meleset. Contohnya Helel bin Syakar yang dikatakan putra fajar bintang timur yang telah jatuh, dia berubah setia kepada Tuhan penciptanya dan disebut iblis setelah memberontak. Lucifer yang familiar. Adam dan Hawa kesetiaannya luntur. Nah, sifat setia itu hanya bisa ditaruh, ditempatkan pada manusia dan makhluk sorga atau makhluk ciptaan Tuhan seperti kita dan malaikat lainnya. Tapi Tuhan bukan sifatnya yang setia, tapi memang karakteristik, artinya bahwa dirinya itulah setia, pribadi itu sendiri. Maka dari itu Tuhan tidak bisa berubah setia. Karena tubuhnya, saya pakai kata tubuh, pribadinya, eksistensinya, hakikatnya dia setia. Jadi waktu Tuhan mau tidak setia, nggak bisa. Karena itu bukan sifatnya semata, tapi memang dirinya. Jadi waktu dia nggak setia, nggak bisa. Kalau manusia, sifatnya setia bisa berubah setia. Terbukti, Adam dan Hawa berubah setia. Helel bin Syakar berubah setia. Manusia bisa berubah setia. Awalnya dia setia. Ya, kesetiaannya berubah. Dimakan oleh waktu. Diproses oleh peristiwa hidup. Sehingga berubah kesetiaannya. Itulah manusia dan makhluk sorga lainnya yang cocok ditempatkan sifatnya setia. Tapi bagi Allah, Tuhan kita, bukan sifatnya setia, tapi pribadinya itu sendirilah setia. Haleluya. Jadi kata ini mengandung kata itu. Himself. Luar biasa. Ini, maka dari itu kita perlu belajar pada pagi hari ini tentang Tuhan yang setia. Biar kita enggak meninggalkan Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Setelah kita dengar firman ini, saya percaya Anda begitu menjalani hidup,
saat ini dan kemudian hari. Anda mengingatnya dan Anda dikuatkan. Saya percaya kalau Tuhan tidak perlu diragukan, kita sendiri yang perlu diragukan. Itu cocok penempatan kata. Karena kita manusia. Tapi bagi Dia tidak bisa ditempatkan Allah itu setia, benar. Karena apa? Karena hakikatnya, eksistensi pribadinya Tuhan itu sendiri adalah setia. Luar biasa bukan? Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Tapi pernahkah Tuhan menolak kita? Tidak pernah. Berapa kali kita melukai perasaan orang lain, tapi Tuhan tetap menerima kita. Berapa kali kita meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap menyambut kita. Ini luar biasa. Jemaat Tuhan, kalau kita memiliki prinsip seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau orang baik, maka aku akan baik. Kalau orang setia, siapapun dia, sahabat, teman, suami, istri, maka aku setia. Itu sama dengan sistem dagang. Kalau engkau menguntungkanku, aku akan menguntungkanmu. Itu sistem dagang. Bila perlu, kamu kuperas, kau untungkan aku. Bila perlu modalku dikit, untungku banyak. Kumanfaatkan kamu. Itu sistem dagang. Kita harus pahami, itu sistem dagang. Sistem dagang itu. Kesetiaan bukan bicara sistem dagang. Kalau kamu setia, aku pasti setia. Kalau kamu baik, aku baik. Tidak bisa. Kalau itu ditaruh, ditunjukkan Tuhan sikap beliau seperti itu, apeslah kita manusia. Apes, habis kita. Tidak bisa. Bangga kita punya Tuhan beliau. Saya bangga sekali. Nah, dengan demikian, karena kesetiaan beliau seperti itu, kita semakin tidak sanggup untuk melukai Tuhan. Semakin kita nggak berdaya saat kita menyakiti hati Tuhan. Waktu kita begitu menyakiti hatinya, langsung kita cepat berkata, Tuhan ampuni aku. Aku bersalah. Kenapa? Kita tahu dia setia. Makanya saya percaya dengan istri saya. Full 100%. Kalau pergi, pergilah. Saya percaya full 100%. Karena kesetiaan itu ada di sini. Kesetiaan itu bukan di sini. Mungkin Anda belum pemberkatan nikah di gereja. Dan Anda tidak mengucapkan janji nikah di gereja. Ya, tapi di sini kesetiaan itu. Daripada kita mengucapkan janji nikah di gereja, disaksikan Tuhan malaikatnya, disaksikan jemaat dan pendeta yang memberkati. Kita ucapkan dengan gamblang, aku akan setia kepada istriku Ririn Rahmawati dalam suka dan duka, dalam susah dan senang, sakit atau sehat. Saya ucapkan dengan berani, meneteskan air mata. Tapi kalau tidak dituangkan dalam perbuatan, itu sekedar kata-kata. Tapi meskipun jemaat yang saat ini
masih belum punya kesempatan pemberkatan nikah di gereja dan mengucapkan janji nikah, tapi engkau setia terhadap pasanganmu, sekalipun pasanganmu mengkhianatimu, saya mau katakan itu ciri anak Tuhan. Berarti engkau dan saya mengikuti teladan Sang Maha Agung yang sudah menunjukkan kesetiaannya bagi kita. Yesus setia bukan karena kita setia, tidak. Yesus mengasihi kita bukan karena kita lebih dulu mengasihi dia, enggak. Yesus baik kepada kita bukan karena Beni baik kepada dia, enggak. Enggak pernah saya baik kepada dia, enggak pernah. Tapi dia yang baik kepada saya. Dan kita ditangkap olehnya. Luar biasa. Kenapa orang Kristen sudah tahu firman masih juga bisa berubah setia? Karena dia tidak tahu Tuhannya setia, yang tak pernah meninggalkan dirinya sedetik pun. Banggalah kita punya Tuhan yang setia seperti beliau. Tuhan kita nggak pernah mengkhianati kita, percayalah. Beliau nggak akan mengkhianatimu dan mengkhianatiku. Nggak akan pernah terjadi itu. Peganglah dia. Ayat firman Tuhan berkata bahwa pedang, maut, kelaparan, penyakit, penderitaan tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Tidak bisa. Hari ini Anda sedang menderita apa? Penyakitkah? Dikhianatikah? Anda berbuat baik, Anda dikecewakan? Anda dikucilkankah? Anda direndahkankah? Anda dihinakah? Apalagi? Anda kelaparan hari ini? Tidak bisa memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Tak bisa. Ini yang perlu kita harus ketahui, jemaat Tuhan. Kesetiaan mencakup, ini penting. Oke, kesetiaan tadi saya katakan tidak tergantung berdasarkan keadaan. Tidak bergantung kepada situasi. Mood atau bad mood. Waktu kita keriput atau masih cantik, ganteng. Waktu kita masih kuat dan lemah. Waktu kaya atau miskin. Waktu kita orang pintar. Karena jabatan tidak dipengaruhi, tidak bergantung pada itu. Kenapa kamu setia kepada pasanganmu? Karena dia masih ganteng dan cantik. Kenapa kamu masih setia dengan pasanganmu? Karena apa? Karena duitnya masih ada. Kenapa kamu setia dengan pasanganmu? Karena pasanganku setia. Kenapa kamu setia dengan pasanganmu? Karena aku sering dikasih uang. Berarti ukuran kesetiaan itu cuma sebatas lahiriah. Kesetiaan yang begitu itu secepatnya bisa runtuh. Tidak lama akan rusak, rubuh. Sebab jika tidak kaya, tidak pintar, sudah layu, sudah lisut, tidak cantik, tidak ganteng, sudah tidak pintar, maka ditinggalkanlah. Karena secara lahiriah, standar kesetiaannya. Kesetiaan juga mencakup panca indera tubuhmu dan tubuhku.
Mata ini juga harus setia. Telinga setia. Badan pun setia. Tubuh ini pun harus setia. Jangan sama hidup dengan suami, hidup satu rumah. Tapi badannya dikasih dengan yang lain untuk dicicipi. I'm so sorry kalau saya yang mengatakan ini. Satu rumah tinggal dengan suami, tapi pikiran dengan laki-laki lain. Memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain. Satu rumah memang dengan suami, dengan pasangan atau istri. Tapi punya perasaan spesial, khusus dengan pria atau wanita lain, itu bukan setia. Jadi dia mencakup seluruh panca indera tubuh kita. Termasuk keinginan. Suka jalan-jalan dengan suami atau istri, tapi matanya menginginkan laki atau istri lain, orang lain. Ini tidak setia, jemaat. Setia itu semua panca indera tubuh. Akhirnya menjadi hakikat seperti Tuhan. Ini akhirnya menjadi satu hakikat dalam soal kesetiaan seperti Tuhan. Karena sudah didominasi dengan kesetiaan itu. Kalau sudah kita didominasi seluruh panca indera tubuh, maka kesetiaan itu bukan hanya sebagai sifat saja, tapi eksistensi kita. Mau tidak ada suami di depan kita, mau tidak ada istri di depan kita, mau handphone kita di-unlock atau di-lock, dikunci atau tidak dikunci, mau suami kita jauh atau istri kita jauh, mau suami kita duitnya sedikit dan duitnya banyak, mau suami atau istri kita cantik atau tidak cantik, atau ganteng atau tidak ganteng lagi, sudah keriput. Karena sudah merupakan hakikat eksistensi diri kita, maka kesetiaan itu tidak dapat lagi dipengaruhi oleh apapun. Tapi kalau kesetiaan itu hanya merupakan sebatas sikap saja, itu masih bisa dipengaruhi oleh apapun. Ya, ini fakta. Karena bersikap itu masih bisa dikatakan mengatur, betul? Iya kan? Kesetiaan kalau soal sebatas sikap itu masih bisa diatur, bersikap setia. Tapi kalau sudah hakikat eksistensi, keberadaan kita didominasi, memang dipenuhi kesetiaan, udah didominasi, udah eksistensi kita. Berjalan kemanapun, pasti dia setia tanpa mengatur sikapnya. Ini yang harus kita miliki. Hari ini saya mau berkata kepada Anda, kita semuanya, termasuk saya. Saya pun pernah mengalami pengkhianatan dari berbagai aspek. Pekerjaan, usaha, hubungan. Puji Tuhan ya, pasangan yang jangan sampai terjadi, dan saya berdoa sama Tuhan. Sudah pernah mengalami, dan memang harus dialami. Dan juga harus bisa kita sama-sama menjadi teladan. CJ ini tetap kuat, apapun yang terjadi. Mama Lina, sekalipun jauh juga pasanganmu, tetap
dengar firman ini engkau dikuatkan dan dihiburkan. Jangan susah-susah pikiran, tertekan dengan memikirkan suami yang enggak-enggak di sana. Jangan. Doakan terus supaya Tuhan jaga hati dan pikiran mereka. Doakan. Jangan pikirkan yang enggak-enggak, wah nanti suamiku enggak setia, jangan. Kalaupun itu, misalkan doa saya jangan terjadi. Misalkan ada isu-isu, namanya isu berarti kabar yang belum jelas akuratnya. Ya, akurasinya belum jelas. Kalaupun didengar ada selentingan-selentingan seperti itu, mungkin tentang pengkhianatan. Setelah dengar firman, kita tidak lagi gundah gulana, kacau pikiran kita, dan kita terintimidasi oleh setan. Jangan. Bukan berarti Tuhan meninggalkan rumah tangga kita. Tidak. Karena kesetiaan itu bicara pribadi lepas pribadi. Bukan karena kita ditinggalkan Tuhan, tapi pilihan orang. Kita akan tetap semangat memiliki gairah hidup dalam berpasangan dan bertuhan. Kita nggak akan kecewa terhadap Tuhan dan pasangan kita. Karena mereka belum tahu firman. Hari ini kita sudah dengar firman. Luar biasa. Ya. Kata dia setia. Meskipun manusia tidak setia. Jangan sampai kita salah memaknainya. Contoh. Wah, ya udah Tuhanku kan setia. Aku nggak setia nggak apa-apa. Kan tetap aja Tuhanku setia. Jangan salah memaknai Tuhan. Ah, suamiku kan setia. Istriku kan setia meskipun aku berkhianat. Jangan salah memaknai tentang Tuhan. Seperti itu. Barang siapa menabur, dia akan menuainya. Kalau kita setia, kita akan dapat upah, berkat di bumi maupun di sorga. Contoh, jemaat Tuhan, saya bilang tadi kan setia itu mencakup semua. Dalam profesi maupun dalam panca indera. Kalau kita setia terhadap persahabatan, pertemanan, terhadap teman bisnis, semua pasti saya percaya Tuhan memberkati kita. Saya percaya rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, ya kan? Pertemanan kita diberkati, persahabatan kita diberkati, bisnis kita pun pasti diberkati. Saya percaya itu. Dalam segala hal kita pasti diberkati. Pasti. Termasuk nanti di sorga pun kita pasti dapat upah. Karena kita setia. Maka dari itu, berlomba-lombalah. Terus pertahankanlah kesetiaan itu. Kesetiaan Tuhan tidak bisa diragukan lagi. Berlomba. Pertahankan itu. Mari kita sama-sama bergairah, yuk. Seluruh keluarga Jemaat Kristus Overseas yang kami kasihi. Mari kita sama-sama berlomba. Dan mempertahankan kesetiaan itu. Seperti Tuhan. Hakikatnya yang setia. Eksistensinya. Bukan cuma sifatnya. Kita pun akan menjadi seperti itu. Kalau seluruh panca indera kita didominasi dengan kesetiaan. Maka eksistensi kita, keberadaan diri kita sendiri yang berjalan itu adalah kesetiaan. Saya percaya. Ini terbukti. Dan harus dimiliki orang Kristen. Mau tidak mau. Dan harus. Karena Tuhan kita setia. Jadi anak-anaknya, pengikutnya pun harus setia. Termasuk beribadah. Harus setia. Gak bisa tidak. Oke? Baik. Sampai di sini firman Tuhan. Saya akan tutupi. Ya.
Saya akan tutupi dengan kata ini. Oke? Saya baca saja, Anda dengarkan. Nanti Anda boleh cari ayatnya. Daud pernah berkata, dari sejak aku muda sampai aku tua, anak cucu orang benar tidak pernah kulihat meminta-minta. Kesetiaan Tuhan menepati janjinya. Dari sejak aku muda, kata Daud. Cari sendiri ayatnya nanti di googling. Sampai aku tua. Kurang lebihnya ini isinya seperti itu. Anak cucu orang benar tidak pernah kulihat meminta-minta. Barang siapa setia perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Setia melakukan perkara kecil, engkau akan dipercayakan perkara besar. Tekun, setia. Dalam kitab Wahyu, Anda buka nanti baca semua kitab Wahyu. Ada upah bagi orang setia. Ada mahkota. Ada kemuliaan. Anda bisa baca. Setia. Oke, jangan sampai tertuduh oleh setan, roh jahat, iblis. Memperdaya dan melemahkan imanmu. Kamu sudah menyakiti hati Tuhanmu. Kamu sudah meninggalkan Tuhanmu. Kamu sudah jahat begini, begitu. Jangan sampai tertuduh. Berbalik arah. Tuhan tetap setia menunggu kita bertobat datang kepadanya. Belas kasihannya tidak pernah berhenti buat kita semua. Contoh lagi Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Melarikan diri saat Yesus disalib. Saat Yesus ditangkap. Tapi dia berbalik kepada Tuhan. Dia bertobat. Dia setia. Jangan seperti Yudas Iskariot. Dia menjual Yesus, menyalibkan Yesus. Tapi dia nggak bertobat, dia nggak kembali kepada Tuhan Yesus. Tapi dia malah bunuh diri. Jemaat Tuhan, apa yang kita sesali pada hari ini, saat ini. Kesalahan kita di masa lalu. Jangan sampai Anda diintimidasi oleh setan. Ya, sampai akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Datang terus beribadah. Setialah. Jangan Anda terintimidasi. Aku sudah mengkhianati Kak Beni. Aku sudah menjelek-jelekkan Kak Beni dan Kak Ririn. Di depannya aku manis. Di depannya aku baik. Tapi di belakang aku tusuk Kak Beni dan Kak Ririn. Aku nggak mau ibadah lagi. Aku malu. Jangan. Tetap datang ibadah. Kami juga harus menerapkan kesetiaan itu. Kami tidak akan menolak Anda dan siapapun yang mengkhianati kami. Kami akan tetap welcome seperti keset yang hanya taunya berkata welcome di depan pintu rumah Anda dan saya. Tapi welcome keset itu tidak mengetahui dan tidak melihat dan tidak menilai yang masuk dan menginjaknya tapak kaki itu kotor atau tidak. Atau orang yang mau masuk itu jahat atau baik. Keset tidak pernah melihat itu dan menilai itu. Yang taunya adalah welcome. Tulisannya welcome, betul? Anda pernah melihat keset tulisannya welcome? Selalu. Dia cuma kalaulah dia bisa bicara. Saya figuratifkan aja ini. Saya figuratifkan aja. Saya umpamakan saja. Seandainya kalau dia bisa ngomong, dia akan sambut semua. Dia pasti sambut tanpa melihat latar belakang. Kami pun demikian. Datang, come. Kami tidak melihat itu. Jangan sampai tertuduh. Datanglah. Kami akan tetap menyambut Anda semuanya. Oke? Jadi kesetiaan pun perlu diperjuangkan, dipertahankan. Perlu difasilitasi, dilengkapi. Dengan apa? Perlu diperjuangkan dan diperlengkapi. Tenaga, akal budi, pikiran, budi pekerti, kerajinan, ulet, tekun terhadap apa? Apa yang kita perjuangkan. Ilmu pengetahuan. Untuk kita setia pun perlu ilmu pengetahuan. Dan juga perlu firman Tuhan. Perlu mentor atau teladan hidup. Karena kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan, bagaimana cara untuk supaya kita berwas-was atau mawas diri, itu perlu pengetahuan.
perlu firman Tuhan. Dari mana kita tahu tentang kesetiaan yang baru saja saya sampaikan? Dari firman Tuhan. Karena rata-rata pada umumnya kita hanya tahu bahwa kesetiaan itu sebatas sikap. Tapi haruslah menjadi sebuah itu menjadi hakikat kita, eksistensi kita yang mendominasi hidup kita. Bukan cuma berbicara sikap lagi. Karena sikap bisa diatur-atur sedemikian rupa. Tapi kalau sudah menjadi hakikat, dia bukan diatur-atur lagi, tapi sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, perlu mentor, perlu teladan hidup tentang kesetiaan, perlu. Pemimpin rohani, pendeta, gembala, atau apapun majelis harus setia. Kalau tidak, jemaat yang dilayaninya, dari siapa dia akan mencontoh teladan? Selain daripada Tuhan sendiri. Tuhan kan nggak beristri. Pasangan hidup manusia yang perlu dilihat contoh teladan. Mutlak, mau tidak mau. Pemimpin rohani harus setia dalam segala hal. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa untuk diteladani. Yang bisa diikuti. Yang tentunya berintegritas. Doa juga penting. Dibangun untuk memperjuangkan kesetiaan sebagai fasilitasnya. Doakan. Kita butuh Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan supaya kita bisa setia sampai selama-lamanya. Ya, oke jemaat Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Perlu diperjuangkan dan fasilitas. Sama seperti kita dalam berusaha, berbisnis. Untuk kita mau menjadi orang sukses secara lahiriah, keuangan materi, atau finansial, kita perlu kerja keras dan kerja cerdas. Kalau kita nggak kerja keras, malas-malasan, mimpi kita menjadi orang sukses, menjadi orang kaya. Kalau kita nggak kerja cerdas, maka kita akan sering ditipu oleh orang lain. Maka kita tidak akan bisa sukses. Kalau kita nggak kerja cerdas, termasuk kejujuran, dan kita tidak takut akan Tuhan, maka kita nggak bisa menjadi orang sukses. Jadi butuh perjuangan semuanya. Bertuhan pun, berpasangan hidup pun perlu perjuangan. Jadi perjuangkan pasangan hidupmu dan hidupku. Kita semuanya. Ya, apa yang perlu kita fasilitasi diri kita, fasilitasi. Ilmu pengetahuankah, tenagakah, pikirankah, perasaankah, doakah, rasa niat kitakah, empati kita terhadap pasangan kita, itu perlu. Kalau kita nggak punya niat ingin memperjuangkan pasangan hidup kita untuk setia, nggak akan mungkin bisa setia. Kalau kita nggak butuh firman, kita nggak akan bisa setia. Karena kita nggak bisa belajar tentang kesetiaan. Selain dari Tuhan sendiri, itulah kesetiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya, begitu saya mau mengajak kita doa, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu tadi. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Yes, disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia di singkatnya hidup kami ini. Tuhan, kami mau rela Engkau hiasi batin kami Tuhan. Menjadi batin yang indah di pandangan-Mu. Apapun yang terjadi kami mau tetap setia dalam segala hal. Tanggung jawab yang Kau percayakan bagi kami. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus. Seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Lagi kita katakan yuk lagu ini dengan komitmen kita semuanya. Ayo, ya, jangan lihat orang yang mengkhianatimu. Jangan lihat orang yang melukai hatimu dengan karakternya.
Tapi kasihanilah orang yang mengkhianatimu. Kasihanilah mereka yang melukai hatimu. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka belum tahu firman Tuhan. Jadi kitalah yang menunjukkan itu. Kesetiaan kita terhadap mereka semuanya. Supaya kita indah di pandangan mata Tuhan. Bapa, ku mau indah di matamu. Dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Yes. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Ingat jemaat Tuhan, apapun yang tidak enak engkau alami saat-saat ini, Tuhan sedang menghiasi batin kita. Oleh karena itu, diizinkan Tuhan terjadi. Seperti Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Mama Nina ada? Masih ada Mama Nina? Enggak ada? Oke, C. Masih ada mana? Masih. Mana dia? Oke, berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan tentang firman-Mu, tentang kesetiaan Bapa. Dialah Bapa, dialah kami tetap setia Tuhan. Baik itu dalam hal pasangan kami, teman-teman kami, pelayanan kami, apapun itu Tuhan, biarlah kami boleh terus belajar setia Bapa. Biarlah kesetiaan itu bisa menjadi jati diri kami ya Bapa. Seperti diri-Mu ya Bapa, bahwasanya Engkau setia walaupun kami tidak setia. Tuhan pimpin kami, ajari kami, berikan kami hikmat, biarlah kami selalu setia dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi buah yang baik, sehingga menjadi berkat buat sekeliling kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan kami beribadah hari ini. Sungguh menyenangkan sekali. Sangat nikmat firman-Mu pada saat ini. Mencelikkan mata rohani kami. Luar biasa. It's amazing news, God. Ini berita yang sangat-sangat luar biasa. Yang membuat kami, hati kami bisa terobati. Hati kami disembuhkan oleh Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba tidak tahu keadaan dari jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang di Tiongkok, Indonesia, dan beberapa negara lainnya yang mengikuti Zoom ini. Ibadah kami ini Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan. Dengan ibadah kami pada hari ini, firman Tuhan yang sudah kami dengar, akan banyak gereja, yaitu tubuh Kristus, orang percaya, jemaat-Mu akan mengalami kesembuhan batin. Mereka akan dibangkitkan semangat baru dan gairah baru. Dan mereka akan tetap kuat setia dalam hal apapun sebagai tanggung jawab yang mereka sedang Tuhan percayakan. Apakah itu pekerjaan pelayanan, apakah itu dalam kepemimpinan, apakah itu dalam kerohanian maupun jasmani. Tuhan semuanya. Maka kami disembuhkan oleh Tuhan. Firman-Mu lah satu-satunya jawaban yang pasti dan yang akan memerdekakan kami dari keterikatan apapun yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Karena Bapa ingin kami mengikut Engkau
menjadi orang-orang yang merdeka selain daripada Kristus Yesus semata yang terikat dalam diri kami melampaui hal apapun. Itulah yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku percaya Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kasih setiamu tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Terpujilah Bapa. Apapun itu, penderitaan, kelaparan, kesusahan, penyakit, perang, apapun itu tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, pegang erat tangan kami semua. Kami tak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan kami berdoa bersama-sama juga memberkati seluruh rumah tangga jemaatmu dimanapun berada. Saya merindukan semuanya keluarga besar kami, saudara sanak famili kami dimanapun berada. Kami rindu yang belum diselamatkan, mereka menerima keselamatan. Yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka percaya kepada Engkau Tuhan. Ini doa, harapan, kerinduan kami. Minta sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan Tuhan juga, saya berdoa Tuhan, yang lemah hari ini, Tuhan berikan kekuatan, semangat baru. Menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang butuh hikmat, Tuhan berikan hikmat bagi kami semuanya. Agar kami bisa memanajemen kehidupan ini lebih baik lagi Tuhan dari hari-hari sebelumnya. Sehingga kami menjadi orang yang sempurna, tertata, baik dan berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saya berdoa bagi jemaatmu yang sakit hari ini. Saya minta dengan sungguh-sungguh Bapa untuk menjadi kesaksian bagi mereka yang belum percaya di antara para jemaatmu ini Tuhan. Nyatakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Nyatakan kesembuhan itu bagi mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bagi jemaatmu yang terus untuk menunggu kesembuhan terjadi ataupun masalah mereka dijawab oleh Tuhan. Bapa, aku berdoa biar mereka tetap kuat menantikan pertolongan Tuhan pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Dan aku berdoa taruh terus gairah dalam sidang jemaatmu untuk beribadah. Terus Tuhan, karena mereka menginginkan firman mengajari hidup kami semuanya. Ini yang kurindukan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan seluruh pekerjaan jemaatmu, baik yang usaha sendiri, baik yang bekerja di instansi tertentu, baik pemerintahan maupun di swasta. Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang terus membuat mereka menjadi berkat di dalamnya Tuhan. Terima kasih, dan mereka loyalitas bukan karena mereka bekerja oleh karena gaji yang mereka terima sebagai dasar mereka bertindak, meskipun mereka butuh uang sebagai pemenuhan kehidupan jasmani kami Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dasar utamanya kami bekerja di sana karena kami harus melakukannya sesuai dengan kualitas standarnya ilahi, bahwa kami melakukannya penuh dengan kasih kami, tanggung jawab kami di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa yang baik. Dan aku berdoa juga buat para jemaatmu yang lama berpisah dengan suaminya atau istrinya oleh karena kebutuhan hidup Bapa yang baik. Mereka harus bekerja jauh di luar negeri sana Tuhan. Aku berdoa kepadamu ya Bapa. Tuhan, jaga hati, jaga pikiran semua para suami atau istri dari jemaatmu. Untuk mereka tetap setia dan mengingat istri dan anak-anak mereka Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Tuhan, saya rindu rumah tangga jemaatmu bersinar. Mereka akan kuat. Mereka akan menjadi rumah tangga yang setia sampai akhir kehidupan mereka. Kami tidak berbicara dulu kalau dulu kami belum mendengar firman. Kalau dulu kami belum menjadi orang Kristen yang sejati. Tapi sekarang kami sudah menjadi orang Kristen. Kami sudah dengar firman Tuhan. Bapa yang baik, saya percaya Tuhan, kami akan kuat, kami akan bertahan, dan kami akan teguh berdiri di atas kebenaran-Mu. Karena kami punya firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhanku Yesus Kristus Tuhan.
saya percaya berkat-Mu yang terbaik Engkau sudah sediakan, Engkau sudah berikan bagi seluruh hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan tangan-Mu. Terima berkat daripada Bapa kita di surga. Haleluya. Anugerah dari Allah Bapa di surga terus memenuhi kehidupan sepanjang perjalanan kita. Dan juga cinta kasih sayang Yesus Kristus melimpah atas kita sekalian. Dan penyertaan daripada Roh Kudus-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yaitu segala berkat yang terbaik dilimpahkannya bagi kita semuanya. Terimalah berkat ini dalam satu nama. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin. Amin.